Pemerintah DKI Jakarta sedang mengkaji pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta. Kali ini ganjil genap akan meliputi kendaraan sepeda motor. Rencana ini menuai kontroversi karena dianggap tidak sensitif. Ekonomi masyarakat sudah cukup terpukul dengan adanya pandemi corona yang berujung pembatasan berbagai kegiatan warga ibu kota. Ya, ganjil genap juga akan mendorong warga menggunakan transportasi umum yang justru seharusnya dihindari saat pandemi corona ini terjadi, pemirsa. Untuk mendalaminya telah bergabung bersama kami ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Bapak Ahmad Riza Patria, kemudian juga ada pakar transportasi Bang Azas Tigor Nainggolan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, Pak Wagub. Baik, Selamat pertama sore, saya ingin ke Pak Wagub. Pak Riza, sudah sejauh mana kajian untuk pemberlakuan ganjil genap dalam waktu dekat ini, Pak Riza? Ya, jadi yang pertama terkait ganjil genap, sebetulnya bermula semuanya perlu ada pembatasan. Memang ada masukan ide agar ganjil genap diberlakukan ya bagi semua kendaraan, apa kendaraan pribadi maupun kendaraan motor, roda 4 maupun motor. Namun demikian, kami Pak Gubernur dan seluruh kami semua gugus tugas percepatan Covid DKI Jakarta mengeluarkan Pergub 51 terkait PSBB masa transisi, itu terkait kebijakan ganjil genap nanti akan diatur secara khusus melalui Dinas Perhubungan. Dan Dinas Perhubungan sedang terus melakukan kajian-kajian terkait perlu tidaknya ganjil genap dan kapan dimulainya, apakah berlaku hanya untuk kendaraan roda 4 atau termasuk kendaraan roda 2. Jadi sekali lagi informasi yang ada terkait pemberlakuan daripada ganjil genap untuk sepeda motor sebetulnya belum pernah ya kita berlakukan dan kita sampaikan kepada publik secara khusus maupun secara umum. Jadi sekali lagi terkait pemberlakuan ganjil genap ini terus akan dikaji dan nanti mungkin akan diumumkan secara khusus oleh Dishub ya Perhubungan DKI Jakarta ya. Sampai hari ini dan seminggu ke depan ya kita belum berlakukan. Jadi ganjil genap sampai 1 minggu ke depan kita belum berlakukan. Kita nanti lihat dalam seminggu ini sejauh mana efektivitas daripada tidak diberlakukannya ganjil genap. Kalau nanti dirasa dengan tidak diberlakukan ganjil genap menimbulkan kerumunan dan intensitas semakin meningkat, kemudian terjadi peningkatan kurva-kurva penyebaran, kematian dan lain sebagainya, juga peningkatan daripada R0 ya, bisa saja diberlakukan ganjil genap. Sekali lagi untuk ganjil genap perlu kami sampaikan di media TV One yang baik ini bahwa itu belum diberlakukan. Oke. Pak Ahmad Riza Patria, tapi untuk kajian, karena kan Bapak memberikan waktu 1 minggu ke depan untuk dirumuskan. Untuk kepastian keputusan untuk kajian dikeluarkan ini kapan? Ya sampai hari ini ya kami terus melakukan kajian. Jadi sementara 1 minggu ini belum diberlakukan. Jadi keputusan di internal seminggu ini belum diberlakukan terkait ganjil genap. Nanti dalam perjalanan seminggu ini terus kita akan pantau, kita evaluasi secara cermat dan terus berkonsultasi dengan para ahli, para pakar dan semua pihak. Baru nanti kita akan putuskan apakah di minggu kedua kita akan memberlakukan ganjil genap atau kita teruskan seperti sekarang tidak diberlakukan ganjil genap. Jadi memang semua ini kita di fase pertama ini ada tahapan-tahapan. Sebagaimana diketahui Pak Gubernur telah mengumumkan kita memasuki masa transisi, ada kelenturan, ada fleksibilitas atau kelonggaran, itu bertahap 50%. Itu dimulai dari perkantoran, rumah ibadah, bahkan restoran juga dibagi, restoran yang mandiri yang di luar mall, restoran dalam hotel, semua ada tahapannya semua. Oke, semua ada tahapannya Pak Riza. Tetapi begini Pak Riza, muncul informasi wacana di luar yang menyebutkan bahwa ganjil genap ini akan diberlakukan juga untuk sepeda motor, kendaraan roda 2. Ini bagaimana Pak ceritanya bisa tiba-tiba muncul rencana seperti itu? Bukankah sepeda motor ini kebanyakan yang menggunakannya orang butuh mobilitas tinggi dan juga masyarakat kelas menengah, akan dikhawatirkan ketika mereka tidak bisa menggunakan motor mereka, malah justru mereka menggunakan transportasi umum, malah dikhawatirkan nanti akan terjadi penyebaran COVID-19 lebih masif lagi, Pak Riza? Ya betul ya, dulu ketika diputuskan bahwa tidak boleh boncengan dengan motor ya ketika di PSBB sebelumnya,
itu salah satu penyebabnya selain helm, kemudian jaraknya dekat, juga disebabkan para ojek online maupun ojek pangkalan ini ketika di lampu merah itu berkumpul, kemudian di tempat-tempat pangkalan berkumpul. Jadi salah satu itu penyebabnya. Nah, ke depan kita lagi mencari satu ketentuan dan terobosan-terobosan. Kita sangat memahami bahwa motor adalah alat yang paling murah, paling efektif, dan paling mudah bagi seluruh warga di Jakarta, khususnya di Jakarta yang macet dan padat. Jadi tentu kami tidak akan sembarangan mengambil kebijakan. Pak Gubernur selalu mengajak semua pihak untuk berdiskusi, berdialog, untuk memutuskan sama-sama. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa sampai seminggu ke depan kita belum memberlakukannya ganjil genap. Apakah bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sejauh yang kami pahami selama ini Pak Gubernur pasti mengedepankan dan selalu kami berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Jadi semua kebijakan pasti kami dahulukan bagi kepentingan masyarakat kecil. Jadi sekali lagi tidak mungkin kebijakan yang diambil nantinya akan memberatkan. Kita memahami bahwa ekonomi penting, kesehatan penting, semuanya penting, dan kebijakan yang diambil pasti baik untuk semua. Baik, kita ke Bang Azhar Tigor, plus minusnya jika ganjil genap berlaku untuk sepeda motor seperti apa? Ya, jadi kan kalau kita bicara kebijakan ganjil genap itu kan strategi bagaimana mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi ya, baik sepeda motor maupun mobil pribadi, supaya mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya dan masyarakat didorong pindah ke angkutan umum massal. Nah, kalau ini diterapkan dalam situasi PSBB masa transisi, sementara di PSBB masa transisi itu sesuai dengan Pergub 51/2020 itu kan juga kendaraan angkutan umum massal itu kan kapasitasnya hanya diberi 50%, ya, artinya dia berjalan tidak sepenuhnya. Sementara di sisi lain ada kebijakan ganjil genap. Nah ini kalau terjadi salah hitung bisa akan menimbulkan lonjakan pengguna angkutan umum massal. Setidaknya akan terjadi lonjakan atau penumpukan masyarakat di sarana-sarana atau fasilitas pendukung akses ke angkutan umum massal seperti di terminal maupun di halte atau maupun di stasiun. Nah, ini yang harusnya diperhitungkan. Jadi memang menurut saya sih kurang pas ya menerapkan kebijakan ganjil genap di masa PSBB transisi ini. Ditambah lagi penggunaan mobil pribadi juga kan itu kapasitasnya 50% juga. Jadi saya pikir pengendaliannya sudah ada ya. Tapi tidak perlu lagi ditambah dengan pengendalian ganjil genap tadi gitu. Itu yang pertama. Jadi supaya tidak terjadi lonjakan atau kemungkinan peluang terjadi kerumunan di fasilitas akses menuju angkutan umum massal itu sendiri. Nah yang kedua juga kalau ganjil genap juga dilakukan kepada sepeda motor misalnya, yang saya khawatirkan adalah juga kepada teman-teman pengemudi ojek online. Nah, mereka kan pasti terkena juga. Sementara ini baru kesempatan di mana mulai hidup lagi mereka. Selama PSBB ini kan mereka tidak boleh bawa penumpang nih, hanya bawa barang ya. Nah, kalau ini juga dikendalikan lagi, ya, ruang mereka sangat terbatas, begitu. Dan ini akan mempersulit begitu. Jadi usul saya Pak Wakil Gubernur ditinjau ulang, gitu. Tapi lebih bagus dilakukan pengendalian yang tujuannya sesuai dengan PSBB masa transisi. Kalau menurut sudut pandang Bang Tigor, seperti apa pengendalian yang kira-kira efektif di masa nanti transisi PSBB dan juga nanti di masa PSBB agar tren kurva COVID-19 ini tidak meningkat? Nanti dijawab Bang Tigor ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.